Hai, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Sylvia Fuli akan menemani Anda tentunya hanya di Was-Was. Jadi Anda jangan kemana-mana karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Lambat laun, anak-anak almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari mulai menanggalkan kesedihan dan menemukan kembali dunia mereka. Setelah beberapa waktu lalu liburan di sebuah tempat wisata di daerah Bogor dan kemudian dilanjutkan berlibur di Bangkok, Selasa kemarin bersama sejumlah anak-anak yatim, 4 orang anak almarhum UJ menikmati liburan di kawasan Sudirman. Lihat saja bagaimana kepolosan dan canda tawa tergurat jelas dari raut wajah mereka. Abizar, Adiba, serta adik-adiknya setelah sempat membeli mainan, mereka pun didaulat untuk bermain dalam sebuah pertunjukan teater seperti berikut ini. Ini cuma ada iPhone, power bank, udah. Iya, udah itu aja. Oh, ini aja. Ini aja. Ini. Tapi lihat jangan. Ini aja. Ayo itu aja deh. Yang mana ini? Anak-anak. Ya sama dia. Satu uangnya ya. Iya. Deh, yang ini berarti dia. Saya nggak mau itu. Yang cewek ada ceweknya. Lagi nuker uang. Kadiba. 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 Dari mana sih? Kadiba. Salime. 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 Bener-bener Salime. Sama. Sama dia. Kamu nggak mau gitu. Andaikan saja ayahku masih ada. Andaikan saja ayahmu masih ada. Mungkin Aku tidak akan mencuri seperti ini. aku tidak akan mencuri seperti ini. Mencuri di pasar hanya agar aku bisa makan. Mencuri di pasar hanya agar aku bisa makan. Tadi Aladin. Enggak, biasa aja. Bisa main gampang, memang suka Star Wars kayaknya. Tawa bahagia 4 anak tercinta terasa kurang sempurna tanpa hadirnya sang ibunda Pipik Dian Irawati. Apa boleh dikata, masa idah mengharuskan Pipik tidak keluar dari rumahnya untuk sementara waktu. Ya, anak mengerti ya. Anak-anak sih ngerti. Ya sedih, kalau saya sedih lah pasti ya, namanya liburan. Mereka nggak ada saya gitu. Tapi ya ini kan anak-anak alhamdulillah ngerti lah. Yang penting mereka senang. Saya harus melihat psikologi mereka juga. Gak mungkin kan mereka saat saya masa idah mereka juga ikuti masa idah, gak boleh kemana-mana. Kasihan. Jadi mungkin hati Pipik tergerus tak bisa melihat secara langsung bagaimana kebahagiaan 4 orang putra-putrinya saat berlibur bersama. Namun tetap saja, ada kebahagiaan lain yang ia rasa saat menggelar acara syukuran bersama puluhan anak-anak yatim sebagai ungkapan bersyukur atas kesembuhan ia dari penyakitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Subhanallah walhamdulillah rabbillah. jadi sebenarnya syukuran aja karena ya kemarin sudah bisa keluar dari rumah sakit. Ya bersyukur aja lah, Allah masih berikan kesehatan saya, anak-anak, berharapnya kan seperti itu. Terus juga 50-an lebih ya kayaknya anak-anak yatim yang memang biasa suami kunjungi dengan saya gitu. Waktu Adiba ulang tahun yang ke-5 tahun, kita ke sana. Terus mungkin anak-anaknya udah pada SMA, harus ada salah satu
ya memang pernah dia mau diminta sama suami kan, cuma anaknya masih kepengen, belum bisa ninggalin yayasannya kan, karena mungkin di sana lebih berkumpul dengan. Dalam acara syukuran itu, tangis dan tawa Pipik lebur jadi satu. Seolah masih ada kepedihan yang ia rasa saat sang suami tak lagi bisa dipandang mata. Apalagi jelang bulan Ramadan kali ini, Pipik harus melewatkan hari-hari dengan bayang-bayang tanpa almarhum Uje. Inilah Ramadan pertama Pipik tanpa almarhum Uje. Insya Allah pengennya tiap hari saya bikin buka puasa di sini sama anak yatim. Karena saya nggak kepengen rumah saya sepi gitu. Jadi ya, saya bilang sama teman-teman saya, insya Allah tiap hari akan selalu ada buka puasa di sini. Mau cuma 5 orang anak yatim mau itu tapi yang terpenting saya mau, karena kan saya masih masa idah ya, nanti puasa saya juga nggak bisa sholat tarawih di luar. Saya akan sama biasanya saya sama anak-anak kan keluar sholat tarawih gitu di luar di masjid. Ya paling nanti saya sama anak-anak sholat tarawih di rumah. Ya dijalanin aja lah, udah pasti memang beda banget pasti ya. Saya juga saya terus semangati anak-anak sih, memang biasanya suami yang terus menyemangati anak-anak, memberikan reward, terus memberikan hafalan segala macam ya, itu kan nanti akhirnya saya melanjutkan itu. Terus sahur ya paling ya saya anak-anak sama embok gitu berenam. Ada kegetiran dari suara Pipik saat membuka lembaran bulan Ramadan di tahun ini. Namun di balik setiap cobaan, selalu ada hikmah yang mungkin membahagiakan. Sebut saja awal tahun 2014 mendatang, Pipik akan memboyong keempat anaknya untuk menunaikan ibadah umroh di Tanah Mekah. Yang mengajak saya untuk umroh bareng saya sama anak-anak gitu. Jadi memang kebiasaan suami juga. Maret kemarin baru bulan Maret kemarin umroh bawa anak yatim juga ya. Bawa anak yatim 2 sama orang tuanya. Jadi ya saya mengikuti jejak amanah almarhum, setiap umroh akan selalu saya bawa walaupun dari manapun rezekinya, insya Allah kalau kita berbuat baik, niatnya baik, insya Allah Allah lah yang memberi kemudahan itu gitu. Ibadah umroh yang juga akan ia lewatkan tanpa sang suami. Lagi-lagi Pipik teriris pilu saat membayangkan kebersamaannya dengan almarhum sebelum akhirnya beliau menutup mata untuk selama-lamanya saat menjalani ibadah serupa di bulan Maret lalu. Yang keberapanya, aduh malu kalau menyebut itu gitu. Tapi yang jelas memang umroh kemarin menjadi umroh terakhir saya sama suami. Padahal di depan Ka'bah itu setelah selesai tawaf mau pamit pulang, ada wanda segala gitu, saya masih denger banget masih berdua kita di depan Ka'bah berdua gitu, yang pegangan tangan. Terus beliau yang ngedoa, ya Allah mudah-mudahan tahun depan saya masih bisa kembali lagi umroh lagi sama anak-anak semuanya, bawa umroh sama anak-anak sekeluarga gitu. Karena kan memang ya ternyata memang itu umroh terakhir gitu. Jadi ya insya Allah lah tahun depan saya bawa anak-anak saya semuanya. Pemirsa, setelah memproses Julia Perez, Mahkamah Agung kini tangani kasus Dewi Persik. Akankah DP juga mengalami nasib yang sama seperti Jupe mendekam dalam dinginnya bui? Meski yakin tak akan dipenjara, inilah hal yang paling ditakutkan DP karena ia tak mau kasus hukumnya membuat penyakit sang ayah semakin memburuk. Maka puaskah Jupe dengan keputusan MA ini? Temukan sesaat lagi hanya di Was Was.